Setelah berapa tahun peperangan berlalu, kembalilah tentara Mesir dengan dipimpin oleh Panglima Huramhuf dan Rudamun. Mereka disambut oleh para warga yang sudah menunggu di tepian kota Mesir. Setelah itu, Huramhuf dan Rudamun menemui Akhnatun untuk melaporkan kemenangan peperangan negeri Mesir melawan musuh. Akan tetapi Akhnatun tidak mau untuk mendengar berita tentang penjarahan dan pembantaian musuh. Namun dia tetap mengapresiasi keberhasilan Huramhuf dan Rudamun yang sudah menjaga Mesir dari serangan musuh-musuh mereka. Sementara itu, para pendeta terlihat sedang mau membeli gandum, yang kali ini dipergoki oleh Yuzarsif, dan disindir oleh para warga Mesir di sana. Tanpa sadar, Bendahara Kuil mengatakan kepada Yuzarsif, jika harta Amun sudah terkuras habis, akibat terus membeli gandum dari pemerintah. Ia tanpa sadar membawa berita baik kepada Yuzarsif, yang langsung disampaikan kepada Akhnatun, bahwa sekarang kuil Amun sudah kehilangan pundi-pundi kekayaannya. Yuzarsif juga menyarankan, untuk segera mengumumkan ke seluruh Mesir, jika agama resmi Mesir adalah agama Tauhid. Akhnatun pun langsung menyuruh agar Huramhuf segera mengerahkan pasukan untuk mengumumkan agama di Mesir. Dan mulai sekarang penyembah Amun adalah tindak kriminal di negeri Mesir. Yuzarsif juga mengatakan bahwa mereka harus bersiap menghadapi perlawanan dari kuil. Dan semua pasukan Mesir harus disiagakan penuh. Mungkin saja mereka harus terpaksa menggunakan kekerasan nantinya. Huramhuf pun segera menyuruh prajuritnya untuk segera melaksanakan perintah Akhnatun tadi. Di dalam hati Huramhuf, dia berpikir jika dia sangat menghargai kuil Amun. Akan tetapi, dia lebih mementingkan perintah dari Akhnatun, karena dia menganggap bahwa Akhnatun adalah titisan dari Dewa Amun. Para pasukan pun segera mengumumkan ke seluruh penjuru Mesir. Jika saat ini, agama resmi di Mesir adalah agama Tauhid dan menyembah Amun adalah tindak kriminal. Hal itu membuat beberapa warga bercekcok, karena perbedaan pendapat satu sama lain. Ketika ada warga yang sedang menghina Amun, Malik datang dan menghentikannya. Malik berkata, jika mereka tidak boleh untuk menghina dewa-dewa mereka, akan tetapi warga itu sudah muak dengan semua pendeta yang telah menindas rakyat-rakyat kecil. Sementara itu di kuil, Padiamun memulai menyarankan Anikmahu, untuk segera memerintahkan para pasukannya untuk membereskan Akhnatun dan Yuzarsif, agar semua masalah ini akan berakhir. Akan tetapi Anikmahu terlihat tidak berani untuk menyerang secara langsung pasukan pemerintah. Karena mereka sudah tidak mempunyai harta lagi untuk menyewa pasukan. Padiamun yang merasa jika Anikmahu hanya bisa duduk dan menonton kesuksesan Yuzarsif saja. Dia pun akhirnya memutuskan sendiri untuk menjalankan rencananya untuk membunuh Yuzarsif dan Akhnatun. Sebelum itu, dia sempat membunuh penganut agama Tauhid di luar kuil, yang sedang berdebat dengan penyembah Amun. Kejadian itu membuat Akhnatun marah, dan menyuruh agar segera menangkap pelaku pembunuh itu. Dan kembali mengumumkan, jika sekarang penyembah Amun akan dihukum sangat berat. Ternyata karena ketakutan, Padiamun kembali berdiskusi dengan Anikmahu tentang rencana mereka, untuk segera mengalahkan Yuzarsif. Terlihat mereka sekarang berbeda pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Padiamun menyarankan, agar mereka segera menjarah lumbung gandum, dan mengambil beberapa gandum, lalu membakar sisanya. Akan tetapi Anikmahu tidak menyetujuinya, karena hal tersebut sama saja bunuh diri bagi mereka. Pada akhirnya Padiamun akan bergerak sendiri dengan pasukannya, karena dia sudah kesal dengan Anikmahu yang hanya berdiam diri saja. Padiamun langsung mengarahkan para pasukannya, untuk segera menjarah lumbung gandum, dan menyuruh agar mereka semua menyamar sebagai pembeli. Dan ketika ada aba-aba dari Padiamun, mereka harus langsung mengambil beberapa gandum, lalu setelah itu membakar sisanya. Rencana itu pun berhasil dilakukan oleh mereka, yang mengakibatkan terjadi huru-hara di lumbung, dan mengakibatkan beberapa korban berjatuhan di sana. Pada akhirnya Yuzarsif dan Malik pun datang ke lumbung untuk menghentikan perbuatan Padiamun dan para prajuritnya itu. Akan tetapi Yuzarsif sedikit terlambat, karena beberapa lumbung sudah terbakar, dan sahabat Yuzarsif yang menjadi petugas lumbung meninggal dunia. Padiamun yang terluka akibat sabetan pedang dari Yuzarsif, kembali ke kuil untuk menemuinya Anikmahu. Di sana Anikmahu langsung memarahi Padiamun, karena ulahnya itu, pasti pemerintah Mesir tidak akan tinggal diam, dan bahkan mereka akan segera menyerang kuil. Anikmahu pun segera akan menemui Akhnatun dan meminta maaf, serta menyerahkan Padiamun kepadanya, sebelum pasukan pemerintah menyerang kuil. Akan tetapi Padiamun langsung mengancam Anikmahu, jika dia tidak mau untuk diserahkan kepada Akhnatun.
Dan sekarang dialah yang akan memimpin kuil Amun untuk mempertahankannya. Padiamun mencoba menyuruh prajuritnya untuk segera mengurung Anik Mahu. Dan barang siapa yang akan melepaskan Anik Mahu, maka dia harus langsung dibunuh. Anik Mahu yang tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa memerintahkan para pendeta untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh Padiamun itu. Mereka mulai mengundang para warga untuk masuk ke dalam kuil, dan berencana mempersenjatai mereka untuk melawan tentara Mesir. Para warga diiming-imingi makanan dan minuman, agar mereka semua masuk ke dalam kuil. Di dalam kuil, para pendeta mulai menghasut para warga, agar mereka berani untuk melawan orang-orang yang beragama Tauhid, bahkan Akhnatun yang telah menghina Dewa Amun. Sementara itu Yuzarsif melaporkan kepada Akhnatun, jika lumbung gandum telah diserang oleh Padiamun dan pasukannya, yang mengakibatkan mereka kehilangan beberapa gandum dan juga korban. Kejadian itu membuat hati Yuzarsif sangat terluka. Kemudian Huramhuf menyarankan agar Akhnatun segera menghukum pelaku penyerangan ini. Pada akhirnya, Akhnatun memerintahkan Huramhuf untuk segera menduduki kuil Amun, dan menghancurkan berhala-berhalanya, lalu mengusir para pendeta dari sana. Akhnatun meminta Huramhuf agar mengusahakan tidak akan ada korban di kejadian ini, dan hanya menangkap para pelaku yang harus dihukum berat. Huramhuf pun segera melaksanakan perintah Akhnatun, dengan membawa para tentara menuju kuil Amun. Tetapi, Padiamun yang memimpin kuil, tidak begitu saja menyerahkan kuil kepadanya. Sehingga terjadi peperangan yang membuat beberapa korban berjatuhan. Dan pada akhirnya pintu kuil bisa dijebol oleh para tentara, yang langsung membuat Huramhuf berhadapan dengan Padiamun satu lawan satu. Dengan mudah Huramhuf mengalahkan Padiamun dan langsung membunuhnya di depan kuil Amun. Setelah Padiamun mati, Huramhuf mengatakan, jika para warga tidak segera keluar dari kuil, maka mereka semua akan terkena hukuman yang sangat berat. Setelah Padiamun mati, Huramhuf mengatakan, jika para warga tidak segera keluar dari kuil, maka mereka semua akan terkena hukuman yang sangat berat. Semua warga yang ketakutan pun langsung berhamburan keluar, dan hanya menyisakan para pendeta di dalamnya. Anik Mahu segera keluar untuk berdiskusi dengan orang di depan kuil. Ia meminta sedikit waktu untuk bermusyawarah dengan para pendeta, lalu akan segera meninggalkan kuil Amun. Huramhuf yang sangat menghormati Anik Mahu pun mengiyakan permintaan darinya itu. Akan tetapi, Yuzarsif yang segera datang, mengatakan jika Anik Mahu adalah orang yang sangat licik, dan tidak boleh diberi kesempatan untuk menyusun rencana. Dia pun segera masuk ke kuil, dan akan menghancurkan patung Amun tersebut. Anik Mahu yang tidak begitu saja menyerahkan Amun kepada Yuzarsif, akan tetapi para pendeta digertak oleh Huramhuf yang membuat mereka semua ketakutan. Dan ketika Yuzarsif membuka peti dari Amun, dia sangat terkejut karena Amun tidak ada di dalamnya. Anik Mahu pun mengatakan, jika Amun telah terbang tinggi ke langit, dan dia akan kembali pada waktunya untuk membalaskan dendam. Namun Yuzarsif merasa ada kejanggalan, yang dia pun langsung menggeser peti itu. Dan menginjak lantai di bawahnya, yang ternyata Amun ada di dalam bersama dua pendeta yang melindunginya. Yuzarsif pun menyindir Anik Mahu, jika Amun tidak membumbung tinggi ke langit, akan tetapi ia menukik ke dasar jurang. Hal itu membuat Anik Mahu dan para pendeta merasa malu, karena muslihat mereka selama ini akhirnya terbongkar oleh Yuzarsif. Mimi Sabu pun langsung mengutuk Anik Mahu yang telah menipu warga Mesir selama ribuan tahun. Lalu menyuruh agar para pendeta yang akan diadili nantinya. Akhnatun langsung menyambut Yuzarsif, karena telah membongkar semua kebusukan dari para pendeta kuil Amun. Serta mengatakan kemenangan ajaran Tauhid atas penyembahan berhala di Mesir. Dan mulai hari itu juga, Akhnatun menyuruh agar menghapus semua nama Amun di prasasti sejarah yang ada di Mesir. Akhnatun pun memerintahkan agar Anik Mahu dan para pendeta dihukum seumur hidup hingga mati.